Haruskah aku pasrah? Story by Fujika Part 48 milikku. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Laluna baru saja pulang dari pemotretan. Kini ia sudah berada di dalam kamarnya. Sebelum ia membersihkan diri, ia meraih gawainya lalu menelpon seseorang. Panggilan pertama Laluna tidak terjawab. Ia pun mencoba untuk yang kedua kalinya. Hingga pada panggilan ketiga, nomor yang dihubungi Laluna tidak merespon. Kemana mereka? Kenapa mereka mengabaikan panggilanku? Geramnya. Namun Laluna tak menyerah. Kembali ia menghubungi nomor yang sama untuk kesekian kalinya. Dan pada deringan ketiga, panggilannya pun terhubung. Kemana saja kalian? Bentak Laluna. Apa kalian sudah membawa perempuan itu? Tanyanya masih dengan nada yang sama. Anu Nona, itu kami tidak berhasil membawanya. Apa? Aku sudah membayar mahal kalian, tapi begini hasil kerja kalian. Dasar tidak berguna. Amarah Laluna benar-benar membuncah mengetahui orang yang ia sewa gagal melaksanakan perintahnya. Maafkan kami Nona, tiba-tiba saja datang seseorang yang bernama Hendra menyelamatkan gadis itu. Beber orang suruhan Laluna membela diri. Apa? Hendra? Iya Nona. Laluna memutuskan sambungan ponselnya, kemudian melempar gawainya ke atas tempat tidur. Hendra, kamu benar-benar membuatku muak. Laluna menggemeretakkan giginya dan mengepalkan kedua tangannya. Betapa ia marah dan kesal terhadap Hendra. Karena bosan menunggu sendiri di luar ruang IGD, Arga pun menggabungkan diri di ruang yang sama dengan Zio dan yang lainnya. Tentu saja, hal pertama yang ia lakukan adalah menanyakan keadaan Naina ke Dr. Gibran. Bagi Zio dan Gibran, hal itu biasa saja, namun tidak bagi Hendra. Melihat reaksi yang ditunjukkan Arga membuatnya kesal dalam hati. Sebagai seorang pria, ia tahu betul perhatian yang ditunjukkan oleh Arga terhadap Naina. Apa Arga juga menyukai Naina? Hendra menatap Arga dengan tatapan tidak senang. Baiklah, sebentar lagi Naina akan dipindahkan ke ruang perawatan. Sebaiknya cukup satu orang saja yang menjaganya, ucap Gibran. Biar aku saja, seru Hendra dan Arga bersamaan, membuat Zio dan Gibran menatap keduanya bergantian. Begini saja, biar aku yang menjaga Naina, karena Naina menjadi tanggung jawab kami sekeluarga semenjak mamanya meninggal dunia, ucap Zio menengahi Hendra dan Arga. Lebih baik seperti itu. Kalau begitu, aku permisi dulu, pamit Gibran sembari menepuk pundak Hendra pelan. Tak lama berselang, ponsel Hendra berdering. Sebelum mengangkat panggilan pada ponselnya, terlebih dahulu ia pamit kepada Zio. Sepertinya aku juga harus pamit. Aku titip kekasihku, ucapnya kepada Zio, lalu keluar dari ruangan itu. Sungguh puas perasaan Hendra setelah mengatakan kalimatnya tadi di hadapan Arga. Tentu saja kalimat itu menegaskan bahwa Naina adalah milik Hendra dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun termasuk Arga. Dan sudah dipastikan Arga tidak senang mendengar ucapan Hendra. Benarkah Naina kekasih Hendra? Tapi bukankah Hendra sebentar lagi akan menikah dengan Laluna? Arga menyadari tatapan Zio sehingga ia menjadi salah tingkah. Ia pun mendehem guna menutupi rasa keberatannya terhadap pernyataan Hendra tadi. Apa kamu tidak berniat untuk pulang? Tanya Zio memicingkan maniknya. Hei, apa maksudmu? Tentu saja aku akan pulang, sanggah Arga. Baiklah, silakan. Arga berbalik menghadap pintu. Namun, ayunan kakinya terhenti karena mengingat sesuatu. Ada apa? Tanya Zio. Bagaimana aku akan pulang? Bukankah aku meninggalkan apartemenku karena dijemput olehmu? Kamu bukan anak kecil lagi. Tinggal pesan taksi online saja. Apa susahnya? Saran Zio. Apa kamu lupa? Aku kan belum lama berada di Indonesia. Mana sempat aku mendownload aplikasi itu, ucap Arga berkacak pinggang.
Kalau kamu punya, kamu saja yang pesankan. Lanjutnya, memberi usul. Zio terkesiap mendengar usulan Arga. Rupanya, ia juga tak memiliki aplikasi semacam itu. Sebab kemanapun ia bepergian, ia selalu menggunakan kendaraannya sendiri. Ia lalu membenarkan perkataan sahabatnya itu. Dirinya saja yang bertahun-tahun tinggal di Indonesia tidak mempunyai aplikasi pemesanan taksi online, apatah Arga yang belum genap 2 bulan. Ya sudah, kamu pakai saja mobil aku. Zio memberikan kunci mobilnya. Lalu, bagaimana dengan kamu? Tanya Arga, membiarkan tangan Zio menggantung di udara. Sebelum jam 9 pagi, mobil itu sudah harus terparkir di rumah sakit ini. Ujar Zio. Sesuai keinginanmu, Tuan Zio yang terhormat. Ucap Arga meraih kunci yang dipegang Zio seraya membungkukkan badan. Zio terkekeh melihat tingkah Arga. Ternyata sikap Arga yang senang bercanda dengannya tidak hilang meskipun sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sedang dalam benak Arga, ia bersorak gembira sebab menemui Zio besok membuatnya dapat bertemu dengan Naina tanpa harus beralasan. Ketika pintu ditutup oleh Arga, di saat yang sama ponsel Zio berdering. Segera Zio menyambungkan panggilan dari mamahnya. Kamu di mana sayang? Di rumah sakit, Mah. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Zio bingung harus menjawab apa. Ia tidak mau membuat mamahnya cemas. Tapi Zio tidak mungkin berbohong. Akhirnya ia pun mengatakan yang sebenarnya. Naina, Mah. Jawabnya sedikit ragu. Apa? Apa yang terjadi pada Naina? Kenapa dia harus dirawat di rumah sakit lagi? Benar kan? Inilah yang ada di pikiran Zio. Mamanya pasti akan memberondongnya pertanyaan disertai rasa khawatir jika berkaitan dengan Naina. Semenjak kepergian Mama Sumi, Dokter Kartika mendadak ketat dan overprotective terhadap Naina. Bahkan kerap kali Dokter Kartika mewanti-wanti Zio agar lebih sering memperhatikan Naina. Dan sekarang Zio diserang penyakit sindrom kebingungan. Ia bingung harus memulai dari mana menjelaskan ke mamahnya. Sepertinya mama tidak perlu tahu semuanya. Ya, akan lebih baik jika demikian. Tenang, Ma. Naina sekarang sudah tidak apa-apa. Hanya luka ringan saja. Lalu di mana Naina? Mama mau bicara dengannya. Naina sudah tidur, Ma. Kalau mama tidak menutup teleponnya, bisa-bisa dia terbangun. Oke. Mama akan menutup telepon. Tapi ingat, jaga Naina dengan baik. Mama jangan khawatir. Sio pasti akan menjaga Naina dengan baik. Puas? Baiklah, Mama tutup dulu. Dengan menatap ponsel di tangannya, Zio menghela nafas berat sembari menggeleng pelan. Mama, bagaimana jika Mama tahu kalau Naina hampir saja diculik? Pasti Mama akan memaksa Naina untuk tinggal di rumah Mama. Tapi aku juga tidak mungkin tidak peduli dengan perasaan Naina. Dia pasti berat meninggalkan rumah yang dipenuhi dengan kenangannya bersama Mama Sumi. Dari kejauhan, Arga dapat menebak jika yang berdiri dengan jas hitam di tangan kanannya di depan lobi rumah sakit adalah Hendra. Begitu berada di samping Hendra, ia pun mendehem. Hendra melirik sekilas tanpa berniat menyapa sama sekali. Kenapa belum pulang? Tanya Arga basa-basi, namun sayang tidak direspon oleh sepupunya itu. Apa kamu masih dendam padaku? Tanya Arga lagi. Hendra menoleh Arga, kemudian mengembalikan tatapannya ke depan. Dendam? Untuk apa? Tidak ada untungnya buat kau. Sahut Hendra cuek. Apa kamu mau pulang bersamaku? Tawar Arga. Tidak, aku menunggu Diki. Baiklah, aku duluan. Tak ada kata perpisahan yang keluar dari bibir Hendra. Arga berjalan menuju parkiran dan meninggalkan rumah sakit itu. Beberapa menit kemudian, mobil Diki pun muncul. Lama, sungut Hendra sambil menatap tajam ke depan dengan alis yang hampir bertaut begitu berada di dalam mobil. Sontak, Diki menoleh sambil mengernyit bingung. Ada apa dengannya? Maaf, jalan macet. Tapi di mana mobilmu? Bukankah tadi kamu memakainya?
Tanyanya, akan tetapi tidak mendapat jawaban. Siapa lagi yang mengacaukan emosinya hari ini? Apalah Luna? Bisa jadi, karena hanya dia yang akhir-akhir ini sering mengganggu Hendra. Sambil tetap fokus menyetir, sesekali Diki melirik Hendra yang berwajah masam. Terima kasih telah menonton part ini. Terus dukung channel ini dan sampai jumpa di part selanjutnya.